Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplokodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mampir di channel saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah laptop Lenovo. Menurut informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasannya laptop ini mati dan tidak bisa di-charging. Seperti apa tutorial perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Untuk memastikan kondisi laptop yang sebenarnya ini seperti apa, mari kita coba. Colokan saya colokin untuk chargingnya, dan teman-teman bisa lihat di indikatornya. Normalnya harusnya di indikator ini harus ada indikator LED-nya ya teman-teman. Dan coba saya tekan tombol powernya, dan nampaknya ditekan-tekan berulang-ulang pun tidak ada indikasi kehidupan sama sekali. Bisa kita lihat di sini. Untuk memastikan kondisi kerusakan ada di adaptor chargingnya atau di laptopnya, di sini saya memakai power supply variabel saya, dan untuk outputnya saya set di 19 volt. Nah, seperti ini sudah sesuai settingan 19 volt. Selanjutnya dari output power supply variabel saya ini akan saya inputkan ke laptop dengan memakai probe yang ada di power supply variabel saya ini. Dan untuk memastikan, di sini akan saya ukur dari output power supply variabel saya ini apakah sesuai dengan yang tertera di angka digital yang ada di power supply variabel saya. Teman-teman bisa lihat di multitester saya. Dan untuk potnya sudah saya pakai pot bikinan saya sendiri ya teman-teman. Untuk outputnya, nampaknya tidak sesuai ya teman-teman. Untuk power supply variabel saya ini mungkin perlu saya reset kembali lain waktu ya. Dan di sini saya coba taikan dan saya ukur kembali untuk outputnya biar nyampe 19 volt. Bisa teman-teman lihat di multitester saya 19 volt. Dan selanjutnya coba kita colokkan ke laptopnya. Dan bisa teman-teman lihat di indikator laptop ini sudah ada indikator seperti teman-teman lihat, proses charging sedang berjalan. Dan coba saya hidup, nah nampaknya laptop langsung hidup teman-teman. Dari percobaan ini saya pastikan untuk kondisi laptop tidak ada masalah ya. Dan permasalahan itu ada di adaptornya, dan terlihat laptop pun bisa nyala normal dengan memakai power supply variabel saya yang sudah di set di output 19 volt. Terlihat di ampere power supply saya 1,96, dan untuk output 20,6 volt ini tadi saya sudah lakukan pengukuran tidak sesuai ya teman-teman. Mungkin di lain waktu ini akan saya kalibrasi kembali. Untuk charging laptopnya di sini saya akan lakukan pengecekan. Untuk outputnya coba kita ukur. Untuk outputnya ada ya teman-teman nampaknya. Cuma outputnya itu naik turun begini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di multitester saya. Mungkin untuk lebih detailnya seperti apa charging laptop ini akan saya bongkar. Setelah adaptor laptop ini saya bongkar, dan teman-teman bisa lihat untuk dalemannya seperti ini. Sebelum langkah lebih jauh, langkah baiknya kita pelajari dulu skema dari adaptor laptop ini. VCC in 220 masuk di test point ini, dan ini sekarang sudah saya solderkan teman-teman. Dari ini masuk ke dioda, di sini ada dioda sisir, dan output dari dioda ini masuk ke elko, di sini ada elko besar teman-teman. Dan dioda ini mengkonversi tegangan menjadi 300 volt. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ini adalah IC PWM teman-teman, yang membangkitkan frekuensi tinggi untuk memberikan isolasi kepada trafonya. Di sini ada trafo di balik ini. Dari trafo ini mengeluarkan tegangan-tegangan DC, dan di sini ada dioda dan komponen-komponen kecil pendukung lainnya. Ini adalah IC feedback untuk referensi tegangan, dan di sini adalah outputnya.
Dari sekian lama proses perbaikannya tadi, saya mohon maaf tidak sempat merekod, tapi untuk adaptor charging ini sekarang sudah normal kembali. Di sini saya cuma akan menceritakan kronologi hingga sekarang ini menjadi sudah normal kembali. Jadi di kasus ini saya sudah melakukan pergantian banyak komponen ya teman-teman. Awalnya saya memprediksikan IC feedback ini bermasalah. Dan ini di sini ada IC 431. 431 itu untuk feedback ke optocouple. Ini pun sudah saya ganti. Untuk optocouple-nya sendiri saya sudah lakukan pergantian juga, tapi tidak membuahkan hasil. Terus di sini ada elko, ini pun sudah saya ganti, tapi hasilnya pun nihil, sama aja. Untuk dioda di sini pun saya coba sudah lakukan pergantian, tapi hasilnya pun sama aja. Di beberapa komponen di area primer pun sama teman-teman. Di sini ada dioda, di sini sebenarnya tidak short, tapi berhubung saya sudah pergantian ini dan itu tidak membuahkan hasil, saya coba ganti pun itu pun tidak membuahkan hasil. Dan di sini saya mengganti ini teman-teman. Mungkin teman-teman lihat ini adalah kapasitor kopler yang mengkopler FET-nya. Dan untuk kapasitor aslinya itu kapasitor SMD teman-teman. Kapasitornya sangat kecil. Ini adalah kapasitor SMD yang mengkopler FET-nya atau MOSFET-nya. Ya, menurut analisa saya mungkin si kapasitor ini sudah turun kualitasnya. Untuk UF-nya atau mikrofaradnya itu sudah turun kualitasnya, mungkin begitu ya. Dan di sini saya ganti dengan kapasitor non polaritas juga, tapi untuk tipenya bukan SMD karena saya udah nyari-nyari nggak ketemu ya. Untuk kapasitor ini sih agak susah saya nyarinya karena kapasitor ini bertegangan tinggi, kisaran 300 sampai 400 volt ya teman-teman. Untuk ukuran UF-nya sih nano, kecil. Cuma untuk voltasenya tinggi. Kekhawatiran saya kalau asal mengganti dengan kapasitor SMD itu akan meledak karena di test point ini tuh bertegangan 300 volt. Selanjutnya untuk memastikan kondisi adaptor laptop ini sudah bagus atau belum, di sini akan saya tes. Saya colokkan dan langsung saya ukur di outputnya di sini teman-teman. Nah, untuk outputnya itu sudah keluar normal 20,20 volt dan stabil, tidak ada goyang-goyang lagi. Untuk kasus ini memang terkesan sepele ya teman-teman, tapi apapun itu prosesnya ini memerlukan pengukuran kesono kemari, dan ya alhamdulillah ketelitian saya membuahkan hasil, dan akhirnya untuk charger laptop ini sudah normal kembali. Selanjutnya akan saya assembling dan akan saya coba di laptopnya. Dan sebelum dicolok bisa teman-teman lihat indikator di sini mati ya teman-teman. Coba kita colokkan dan bisa teman-teman lihat indikator sekarang sudah hidup. Coba kita pencet powernya dan kini laptop sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Akhirnya dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok.